Jangan kita kekus. Coba doang kita masih. Ya asing lah, asing. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya misi itu. Saya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu lil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikuuna walau karihal kafirun. Amma ba'du. Langsung saja, ini video live bukan formal ya. La tansa. Salam sama Abah. Sama Abah apaan? Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Pada bulan ini kita dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan kita, keilmuan kita, untuk terus meningkatkan kualitas diri kita pada bulan yang penuh berkah ini. Ya mungkin beberapa hari lagi. Kalau di Indonesia mungkin menurut berita tanggal berapa ya? Hari Sabtu ya. Ya hari Sabtu mungkin. Kalau di Indonesia hari Sabtu puasanya hari Sabtu. Kalau di sini di Mesir hari Sabtu juga. Sabtu ya. Oh sama ya, sama. Kita di dunia yang sama, lupa. Kita beda jam. Beda jam saja, beda 6 jam antara Kairo dan Indonesia. Dia duluan puasa kita. Jadi duluan Indonesia puasa daripada yang di sini. Di dalam kita melaksanakan puasa ini, kita butuh yang namanya ilmu tentang puasa. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan, barang siapa yang menuntut ilmu maka dia adalah orang yang mulia. Bahkan orang yang alim itu lebih mulia daripada orang yang beribadah 1000 tahun tanpa mengetahui ilmu tentang ibadahnya yang dilakukan. Ibadah saja, sholat doang. Kenapa sholat? Ya karena bapak saya sholat seperti itu. Beda halnya ketika orang ditanya kenapa sholat? Oh karena ini ada perintah dari Nabi SAW, disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara nabinya. Terus sampai ke kita, ilmunya apa, hadisnya apa gitu. Ruku kok begini, bacaan ruku kok begini. Itu dijelaskan semua oleh para ulama kita. Ya Syekh Ajmal Mustafa, ahlan wa sahlan bihudurikum. Antum فين دلوقتي؟ أيوة. balik salami ila baladik al-Hindi, Masya Allah. Ilmu tentang puasa ini termasuk ke dalam ilmu hal. Mengapa demikian? Ilmu hal ini adalah ilmu yang dimana kita wajib mempelajarinya ketika kita akan masuk
ke dalam suatu bentuk ibadah tertentu. Misalnya ibadah haji, kapan sih kita akan wajib mempelajari ilmu tentang haji? Ya ketika kita akan sudah ditetapkan kita sebagai jamaah haji untuk diberangkatkan mungkin bulan depan, tahun depan, tapi intinya pasti berangkat. Maka wajib di sana kita mempelajari ilmu tentang haji. Kalau sekarang belum ada kepastian, itu belum wajib kita mempelajari. Kalau sudah waktunya dekat, baru wajib mempelajari. Adapun ilmu tentang puasa ini, waktunya sudah dekat, maka wajib kita mempelajari fikih tentang bulan puasa, fikih puasa. Jadi seperti syarat-syarat sah diterimanya puasa kita, apa yang membatalkan puasa, apa-apa yang dimakruhkan di dalam melaksanakan puasa. Ya, seperti apa misalnya ghibah di dalam berpuasa itu apa contohnya? Apa hukumnya begitu? Nah, itu perlu kita ketahui. Apakah ghibah bulan puasa itu wajib atau sunnah atau makruh atau bahkan haram yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa kita. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi mengenai puasa ini banyak sekali diterangkan oleh para ulama kita. Puasa ini bukan hanya sekedar mengosongkan perut dari makan dan minum, tidak. Tetapi nanti di sana ada yang namanya puasa hati, puasa lisan, puasa telinga, puasa mata dan lain sebagainya. Intinya zahiran wa batinan. Zahir batin, luar dalam gitu. Nah, yang lebih penting dari itu adalah menjaga atau mempuasakan hati kita, pikiran kita, yang batin kita. Karena itu adalah bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zahir, ya mungkin itu bisa bersangkutan dengan sesama makhluk. Tapi tidak mengapa kita memperbaiki zahir kita sekaligus batin kita. Ya, tidak serta-merta itu instan. Itu butuh yang namanya proses. Ya, proses ini banyak macamnya. Ada yang dari tarbiyah, belajar pada guru, ada yang membaca langsung, belajar sendiri. Jika memungkinkan, kita tidak akan salah kaprah dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, maka silahkan saja belajar sendiri, mempelajari tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, karena ini masuk ke dalam hal kewajiban kita sekarang, kewajiban perorangan. Jangan hanya kita mengandalkan orang lain yang mengubah kita. Kalau kita tidak bisa mengubah diri sendiri, itu akan sulit. Motivasi itu perlu, akan tetapi kalau semakin banyak motivasi, maka akan semakin ngeblank. Kita tidak tahu mana yang akan kita dahulukan. Oh, ini motivasi dari si A, ini motivasi dari si B, ini motivasi dari si C. Kebanyakan motivasi juga salahnya. Ya, kebanyakan motivasi juga kurang baik. Cukup secukupnya saja. Ambil yang kita butuhkan, yang tidak
Apa yang kita butuhkan itu yang kita ambil, apa yang tidak kita butuhkan kita kesampingkan dulu di bulan yang penuh berkah ini. Di dalam bulan puasa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang setiap kali akan datang bulan Ramadan itu saja yang ditanyakan. Seperti apa hukumnya orang mengonsumsi obat saat haid, obat haid, obat penangkal apa namanya, obat penangkal ya, apa kita bilang, supaya orang tidak haid. Nah, haidnya itu ditunda di bulan Ramadan supaya bisa mengikuti puasa. Apa hukumnya itu? Jadi para ulama kita menjelaskan panjang lebar detail tentang akan hal itu. Bisa dirujuk kembali di kitab-kitab, di antaranya ada di sana di Tuhfatul Muhtaj, ada Minhajul Talibin, Nihayatul Muhtaj dan lain sebagainya. Waktunya sholat. Ini bukan formal lah ya. Malaysia. Mi, hati-hati ya. Mungkin nanti kita lanjutkan. Ini sudah waktu sholat apa namanya? Ini waktu sholat maghrib ya. Di sini ya teman-teman semua, terima kasih. Ini bukan formal ya, cuma cuma gabut doang sih, nggak ada kerjaan soalnya. Nanti kita sambung lagi setelah jeda berikut ini. Mana ya? Kok gua nggak bisa matiin? Maluin aja lah. Nggak bisa ya.